Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel Sally Novitasari. Buat teman-teman yang lagi nonton video YouTube channel Sally yang belum subscribe YouTube channel Sally, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu, di-like dan juga di-share ke teman-teman kalian ya, biar mensupport videonya. Sally lagi kejar 1000 subscriber. Mohon banget buat kalian yang nonton, bantu Sally dengan subscribe biar subscribernya itu bisa naik. Buat kalian orang baik, terima kasih yang sudah mensubscribe. Di sini Sally akan berbagi tips bagaimana caranya agar begonia bisa tumbuh dengan rimbun. Di sini Sally sudah punya contoh, punya Sally. Ini begonianya itu rimbun, dan yang ini mulai rimbun, yang ini baru disemai, yang ini juga baru disemai, tapi yang ini penyemaiannya itu pakai daun yang dipetik, yang Sally tancepin, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu begonia jenis lain yang daunnya Sally tancap ke tanah, dia bisa tumbuh hidup. Nah, di sebelah sini juga ada begonia yang tumbuh dari daun yang Sally tancap, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah daun yang Sally tanam, kemudian dia itu bisa tumbuh hidup. Nah, di sini dia itu, mohon maaf ya, ada suara motor yang lewat karena memang depan itu jalan. Nah, di sini itu ada contoh tanaman-tanaman begonia yang baru hidup seperti ini. Dia tumbuhnya itu dari daun. Sekarang daunnya sudah nggak ada, sudah mati. Nah, yang ini juga dari daun. Sekarang udah mulai membesar. Nah, di sini beda jenis nih. Ini jenis begonia strawberry ya. Oke, kita fokus pada bagaimana caranya agar bisa tumbuh dengan subur. Ya teman-teman, jadi di sini sudah ada begonia yang benar-benar super duper rimbun banget. Mari kita cek terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan pot tawon berwarna putih ukuran 20. Jadi salah satu syaratnya itu adalah harus berukuran pot yang lumayan besar. Di sini Sally menggunakan pot tawon nomor 20. Kalau kalian punya pot yang lebih besar lagi, itu akan semakin tambah rimbun lagi ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Sally angkat dulu biar bisa terlihat jelas ya. Nih, rimbun banget nih. Tuh, bener-bener super duper rimbun. Yang ini sebenarnya kemarin lebih rimbun lagi sebenarnya. Lebih banget gitu rimbunnya. Cuman kemarin itu kena panas dan ternyata dia itu daunnya itu banyak yang gosong. Sebenarnya kemarin di sini ini, nah di sini kan ada kayak space gitu ya. Kayak ada yang kosong gitu ya. Sebenarnya di sini kemarin itu juga rimbun banget. Di sini bagian ini rimbun semuanya, tapi ternyata kena panas dan dia menggosong seperti ini. Tuh seperti ini dia jadi gosong. Tapi alhamdulillah cepat Sally selamatkan dan akhirnya masih rimbun, cuman dia lagi masa pemulihan kembali. Itu jadi yang kedua itu adalah menempatkan pada tempat yang teduh dan tidak terkena cahaya matahari yang sifatnya itu panasnya itu menyengat ya. Ada yang sifat panas matahari itu sedang, dia tetap kena pantulan cahaya matahari, cuman dia yang panasnya itu tidak menyengat. Ada juga yang terkena matahari langsung tapi panasnya itu super duper menyengat. Itu yang kedua, tidak boleh terkena matahari langsung yang sifat mataharinya itu menyengat. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, di sini Sally ingin berbagi tips agar begonia bisa rimbun itu. Sally menggunakan maksudnya tidak menggunakan pupuk NPK atau pupuk apapun. Sally tidak menggunakan karena Sally itu takut Sally nggak bisa mengocornya dengan baik, nanti dia malah mati. Jadi di sini Sally hanya menggunakan yang alami, yaitu air cucian beras. Jadi setiap kali Sally nyuci beras, Sally tuh suka ngumpulin ke dalam wadah. Hari ini Sally nyuci beras, besoknya baru maksudnya didiemin selama 1 malam. Nah, besoknya baru Sally siram ke bunga-bunga Sally ini. Tapi
maksudnya tidak dilakukan secara setiap hari. Jadi semaunya kita aja, kira-kira berapa hari baru kita siram, berapa hari baru kita siram, seperti itu. Dan juga tips berikutnya itu begonia tidak boleh tanahnya itu lembab atau terlalu basah. Kenapa? Karena nanti tanahnya ini akan membusuk. Jadi tanahnya itu harus seperti ini. Dia itu enggak terlalu basah dan juga enggak terlalu kering. Ini enggak terlalu basah ya, enggak terlalu kering juga. Jadi tanahnya itu sedang. Jadi penyiramannya itu tidak boleh dilakukan secara setiap hari. Hanya boleh disiram apabila kira-kira tanahnya itu mulai agak-agak mau mengering, mau menuju ke arah kering ya. Nah, yang ini mulai rimbun, sangat cantik sekali. Ini tuh mulai rimbun ya. Wow, cantik banget ini. Ini pot nomor berapa ini? Nah, ini tuh cantik. Jadi dia tanahnya tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu becek, karena nanti dia bisa membusuk. Jadi pernah ada yang bertanya sama Sally, Kak, ini gimana sih? Saya pernah nanam begonia dan udah males nanamnya itu. Saya setiap kali saya nanam dia mati. Setiap kali nanam dia mati. Udah rimbun, udah subur, terus dia mati. Nah, jadi saya tanyain kenapa kok sebelumnya dilakukan apa gitu kan, saya nanya. Terus kata mereka pernah ini kan subur, katanya udah subur, terus mereka mau pisahin. Jadi mereka tuh memisahkan semuanya. Mungkin si bunga ini mengalami yang namanya depresi. Jadi tidak hanya manusia ya yang mengalami yang namanya depresi, tetapi tanaman juga bisa mengalami yang namanya depresi. Jadi saat kalian memindahkan apapun tanaman kalian, kalian harus memperhatikan tanahnya itu tidak boleh becek, dan juga kalau baru disemai, baru dipindahkan tidak boleh ditaruh di tempat yang panas, harus tempat yang teduh, yang tidak terkena matahari secara langsung, tapi tetap terkena pantulan-pantulan cahaya mataharinya. Oh ya teman-teman, kalian boleh follow Instagram Sally Novitasari. Sally juga sering ngeposting tentang bunga hias hidup di Instagram Sally. Kalian follow ya buat bantu ngenaikin followers Instagramnya Sally juga. Yang video ini di subscribe dulu yuk buat teman-teman yang belum nge-subscribe, biar ngebantu ngenaikin jumlah subscribernya. Nah seperti ini nih. Jadi kalian kalau mau memperbanyaknya itu juga bisa kalian petik, kalian tancap, kalian petik, kalian tancap, dia itu akan memperbanyak. Nah kondisi tanahnya itu harus seperti ini, dia tidak becek, tidak kering, tapi dia itu sedang untuk ukuran tanahnya, untuk kelembapan dari tanah ini. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kira-kira cara merawat begonia itu sebenarnya mudah, simpel. Dia ini enggak terlalu susah, dia ini mudah rimbun, tapi agak sedikit cerewet. Maksud cerewetnya dia tanahnya itu enggak mau terlalu basah ya, seperti itu. Dan usahain jangan ditaruh di tempat yang sangat panas menyengat, karena bisa membuat daunnya itu gosong dan mengering daunnya itu. Oke, jadi seperti ini dia sudah rimbun. Kalau ini pakai pot yang lebih besar lagi dipindahin, bakalan super duper lebih rimbun lagi ini. Tuh, cantik banget ya. Tuh, super duper cantik banget. Ini kalau udah serimbun ini, bagus banget nih. Kalau pakai standing pot, wow ini mantep ini. Cuman saya nggak punya, karena memang standing pot itu harganya ada yang lumayan juga, aku belum terkumpul duitnya buat beli. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara merawat bunga begonia agar bisa tumbuh rimbun seperti ini. Buat teman-teman yang sudah menonton, mohon untuk di subscribe, bantu aku mencapai 1000 subscriber. Thank you buat kalian, bye bye, see you on next videos.